Sungguh mengerikan. 3 gunung yang dipercaya sebagai gunung keramat tiba-tiba erupsi di saat yang hampir berbarengan. Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Merapi di Jawa Tengah, dan Gunung Anak Krakatau di ujung barat Pulau Jawa. Erupsi 3 gunung ini ditengarai bukan sekadar peristiwa alam tapi mengandung makna yang dalam. Selain erupsi 3 gunung berapi, bencana lain juga berpotensi terus terjadi. Gempa bumi, bahkan tsunami yang menghancurkan pesisir pantai. Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian Indonesia? Akankah membaik atau justru sebaliknya bertambah buruk? Mungkinkah terjadi ledakan pengangguran yang mengakibatkan kerawanan sosial? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Mengerikan. Ini sungguh mengerikan. 3 gunung penyangka dunia mistik tanah Jawa erupsi di saat berbarengan. Gunung Semeru, Gunung Merapi, serta Gunung Anak Krakatau. Bagi paranormal Kireman Sancang, ini bukan fenomena alam biasa-biasa saja. Karena ini fakta ada energi yang tidak stabil. Kenyataan ini sangat berbahaya karena energi di langit dan di bumi sedang tidak seimbang sehingga akan banyak bencana yang muncul. 3 gunung yang dianggap keramat itu sudah memberikan sinyal bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi sebagai praktisi supranatural, Kireman memberikan pesan agar berhati-hati. Karena semesta memang sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan, gunung-gunung itu seperti 3 baterai besar yang menahan tekanan bumi. Pas ketiganya sama-sama buang asap dan abu. Nah, jadi menurut rasa batin saya, itu tanda alam lagi buang muatan besar-besaran. Artinya energi di dalam tanah itu lagi gak stabil, mirip kabel listrik yang setrum tinggi. Dari sisi ilmiah, jelas karena pergeseran lempeng dan tekanan magma. Tapi secara mata batin, saya melihat perilaku manusia ikut menggetarkan keseimbangan. Hutan gundul, tambang ugal-ugalan, sampah di sungai. Jadi semua itu bikin lapisan energi bumi keruh. Seperti rumah kotor yang akhirnya mengundang penyakit. Alam yang diperlakukan semaunya akan bereaksi. Jadi faktor utama tetap alam, tapi ulah manusia mempercepat atau memperberat responnya. Kalau kita terus merusak titik-titik energi termasuk gunung bisa meletus lebih keras. Jadi selain siap siaga, kita juga harus mulai merawat bumi, tanam pohon, kurangi polusi, dan pakai sumber daya seperlunya. Secara kasat mata, bencana yang ditandai dengan letusan 3 gunung secara bersamaan adalah pertanda rusaknya ekosistem alam. Itu yang mengharuskan kita semua sadar agar tidak terus-menerus membuat kerusakan alam. Stop menciderai alam agar stabilitas semesta kembali tercipta. Jangan lagi eksploitasi alam secara brutal, sehingga keseimbangan bisa dikembalikan pada posisi yang tepat. Kireman mengingatkan jika abai pertanda yang dikirim alam, akan ada bencana yang lebih dahsyat lagi. Nah, jadi manusia itu untuk diminta sadar diri, kurangi ego, stop merusak hutan, dan perbaiki hubungan satu sama lain. Kalau sinyal ini diabaikan, ketidakseimbangan bisa makin kuat dan muncul peristiwa alam yang lebih keras. Jadi intinya, ini lampu kuning, hati-hati, jaga alam, jaga moral, jangan anggap sepele. Pesan untuk berhati-hati, bukan upaya menakuti karena Kireman mendapatkan penglihatan batin yang tidak baik akan terjadi. Secara spiritual, Kireman mendapatkan gambaran bakal terjadi hal yang sangat menakutkan. Sebab
Ia mendengar ada suara bergemuruh dari perut bumi. Suara itu disertai getaran yang sangat kencang menandakan bahwa gunung-gunung yang saat ini erupsi masih menyimpan energi ledakan yang membahayakan. Secara batin, saya mendengar suara gemuruh di dalam bumi. Artinya gelombang energinya itu memang gunung-gunung. Kalau tekanan terus naik tanpa pelepasan bertahap, potensi letusan besar selalu ada. Dalam penerawangan saya, memang getaran ini belum selesai. Jadi resiko ke depan tetap tinggi. Karena itu siap-siap dari kunci, simpan masker, tahu jalur evakuasi, dengar peringatan BMKG dan rajin berdoa. Lebih baik merasa repot sekarang nih daripada menyesal nanti. Jadi singkatnya, iya bisa bahaya kalau kita lengah. Waspada tanpa panik adalah sikap terbaik. Tidak hanya dari dalam tanah, Kireman Sancang juga mendapatkan pesan gaib bahwa telah terjadi pergolakan di dasar laut. Artinya, bencana lain yang segera menyusul setelah erupsi gunung api datang dari lautan. Bisa gelombang tinggi, bisa juga tsunami yang memporak-porandakan daratan. Masyarakat di wilayah timur Indonesia juga harus berhati-hati karena ada sinyal getaran yang sangat kuat serupa gempa dengan kekuatan yang tidak kecil. Sementara itu, mulai bulan Juli ini akan terjadi fenomena kemarau yang sangat panjang. Banyak kejadian luar biasa yang berhubungan dengan kemarau termasuk badai yang tidak biasa. Kalau saya mendengar secara batin getaran bumi lewat mata batin saya, setelah rentetan erupsi gunung ini, udara Indonesia itu masih terasa meriah. Tanda-tandanya cuaca ekstrim, musim kemarau bisa makin kering di satu daerah. Tapi hujan mendadak deras di tempat lain, bikin banjir bandang atau tanah longsor. Jadi selain itu, saya menangkap pola gelombang laut yang nggak biasa di beberapa pesisir. Mirip sinyal potensi badai tropis atau gelombang tinggi. Getaran lempeng juga belum sepenuhnya tenang. Jadi gempa itu menengah di kawasan timur dan barat Nusantara masih kemungkinan besar. Intinya, alam itu seolah memperingatkan, siapkan diri, perkuat infrastruktur, tanam pohon penahan tanah, jaga tanggul dan menghormati garis pantai. Bukan untuk bikin takut, tapi supaya langkah kita lebih siap kalau peringatan itu datang. Bencana yang datang silih berganti akan bertambah menyengsarakan karena dilengkapi dengan terjadinya krisis ekonomi. Kireman Sancang mendapatkan gambaran secara batin bahwa perekonomian Indonesia diibaratkan sebagai sungai keruh. Dalam kondisi itu harga-harga kebutuhan pokok bakal mengalami kenaikan yang ekstrim sehingga semua menjerit. Kepada seluruh masyarakat, Kireman menitipkan pesan agar mempersiapkan diri menghadapi kesulitan hidup yang lebih berat, tunda investasi, hindari hutang, serta perkuat kemampuan diri untuk bisa bertahan di masa-masa sulit. Dalam pandangan mata batin saya, arus ekonomi 2026 memang seperti sungai keruh. Arusnya itu lambat, tapi pusarannya kuat. Nah, ada kecenderungan harga pokok naik turun cepat. Itu dipicu iklim yang ekstrim, konflik dagang, juga teknologi yang bergerak lebih cepat dari kesiapan tenaga kerja. Jadi grafiknya itu bisa terlihat menurun di beberapa sektor ya. Kalau saya lihat di sini itu seperti, namun sektor lain digital, kesehatan, energi terbaru justru jadi pelambung nih. Saya melihat paruh akhir 2026 masih bergelombang, bukan tenggelam total. Kuncinya itu jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kurangi hutang konsumtif dan perbanyak keterampilan baru. Dengan begitu, kita ikut arus lebih lentur, bukan terseret putus. Suasana semesta sedang sangat tidak baik, sehingga Kireman Sancang berkali-kali menitipkan pesan agar berhati-hati. Bencana terus berdatangan, sedangkan kesulitan hidup makin bertambah dengan datangnya krisis ekonomi.
Lantas, bagaimana dengan penglihatan batin Bunda Dewi? Benarkah akan ada gunung meletus yang sangat tiba-tiba? Gunung meletus sepertinya memang akan banyak terjadi karena bukan hanya Kiriman Sancang yang mendapatkan gambaran batin tentang erupsi gunung berapi yang membahayakan. Paranormal Bunda Dewi juga melihat akan ada gunung yang erupsi secara besar. Tapi yang lebih menakutkan lagi, erupsi kali ini terjadi secara tiba-tiba tanpa memberi pertanda. Akibatnya banyak jatuh korban jiwa. Setelah erupsi, dampak berikutnya adalah munculnya wabah penyakit. Yang Bunda rasakan ya, di sini itu ada seperti gunung ya, gunung, tetapi wilayahnya itu bisa di Jawa Tengah apa Jawa Timur ya, arahnya itu. Terus itu bencana yang akan besar sehingga rakyat di sana atau penduduk di sana itu akan mengalami perpindahan karena ada meletusnya gunung secara tiba-tiba. Ya mungkin dampaknya banyak korban, menelan korban ya. Jadi karena tiba-tiba tidak ada prediksi dari MKG begitu ya. Itu secara tiba-tiba dan akan menelan korban yang banyak. Itu sangat mengerikan. Dan untuk sekarang juga sepertinya sudah terasa ya energinya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang sepertinya itu sulit disembuhkan, seperti meriang ya, sakit perut. Tetapi setelah minum obat juga energinya tetap saja begitu, tetap tidak sembuh. Wabah penyakit sebagai bagian dari dampak letusan gunung berapi makin menjadi-jadi karena wabah tersebut akan berkelanjutan dengan penyebaran virus yang tidak ringan. Fenomena angin kencang setelah terjadinya erupsi mampu menyebarkan virus-virus berbahaya hingga ke tempat-tempat yang jauh. Ini yang mengakibatkan terjadi pandemi. Dan yang lebih menakutkan, virus-virus berbahaya itu belum ada penangkalnya. Para ahli belum mendapatkan pencerahan sehingga penyakit ini tidak bisa diobati. Zaman sekarang tuh banyak orang yang auranya itu negatif. Ya seperti dari kalangan yang ini ya orang-orang spiritual ya, terutamanya banyak tipu daya sehingga energi aura negatif itu mengundanglah energi-energi tidak baik ya, seperti bencana-bencana yang tidak disangka-sangka ya, seperti nanti akan terjadinya sesuatu angin tetapi akan mendatangkan virus atau penyakit. Ya, penyakitnya itu seperti tidak ada obatnya. Ya, seperti auranya itu gatal-gatal, penyakit-penyakit, wabah penyakit yang bisa dikatakan energinya itu banyak yang meninggal. Gitu, dikarenakan banyak orang-orang yang berspiritual ya, tetapi auranya itu kosong, ya, tipu dayanya tapi kuat, yang bisa membuat ya alam ini murka. Secara khusus ya, selain mendapatkan gambaran bencana alam, Bunda Dewi juga melihat kondisi perekonomian nasional yang penuh dengan aroma buruk. Dalam waktu-waktu dekat akan semakin banyak orang yang menganggur karena terkena pemutusan hubungan kerja. Pengangguran ini yang kemudian menjadi persoalan baru karena kerawanan sosial menjadi bagian dari dampak ledakan pengangguran. Ya untuk perekonomian, terutama tuh perekonomian yang akan sangat menurun drastis ya. Dan juga akan banyak orang yang kehilangan arah, seperti nantinya tuh mencuri, menipu. Nah akan banyak di tahun 2026 ini berkedok orang-orang yang dia ini seolah-olah menolong, tetapi dia ini bahkan ibarat katanya menipu dengan secara halus. Kan ada pabrik yang sudah berdiri lama ya, berdiri lama di tahun lama ya, 1990 begitu ya. Pabriknya itu sudah berdiri lama, tetapi tiba-tiba akan banyak seperti karyawan ya, karyawannya itu hilang, di PHK, beribu-ribu karyawan
akan diberhentikan dari pekerjaannya. Itu sudah berdiri lama ya. Bisa dikatakan perekonomiannya anjlok total. Setelah melihat semua kesulitan hidup mulai dari bencana alam hingga krisis ekonomi, lalu apa yang bisa dilakukan? Benarkah hukum tabur tuai yang diberlakukan alam sedang terjadi? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Gejolak alam memang membawa akibat yang tidak sederhana. Bencana demi bencana berdatangan, sedangkan kesulitan hidup juga semakin meningkat. Kepada masyarakat luas, Bunda Dewi berpesan agar menata kembali hidup yang tidak baik. Jangan berbuat aniaya pada orang lain, karena hukum tabur tuai sedang berjalan. Tahun ini menurut ketajaman mata batinnya, Bunda Dewi dapat merasakan bahwa tahun pembalasan juga tidak lama akan berlangsung. Dari energi batin yang Bunda rasakan di sini ya, jangan berbuat keji ya, apalagi zolim kepada orang yang tulus ya, orang yang jujur ya. Hindari energi kelicikan, kezoliman ataupun energi buruk lainnya. Karena semesta ini sudah benar-benar ibarat kata akan seperti hukum tabur tuai yang akan sekaligus begitu. Suasana hidup sedang tidak kondusif, bahkan hingga menjelang pertengahan bulan Juli, masih banyak pertanda buruk yang dikirimkan alam lewat berbagai macam bencana. Ini yang mengharuskan kita semua berhati-hati dalam menjalani hidup. Berbuatlah baik serta stop melakukan segala yang beraroma aniaya. Selebihnya, berserah diri kepada Tuhan agar diberi keselamatan dunia dan akhirat. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini karena Anda patut Was-Was sebelum menyaksikan Was-Was.